sweater. Aku kayaknya meremehkan dinginnya. Kita udah nyampe di Beijing Daxing Airport. Sekarang ke toilet dulu. Semoga nggak menemukan kejutan-kejutan. Tadi udah nemuin kejutan belum di toilet? Bersih banget. Karena itu tadi toilet pertama, jadi harus memberikan impresi yang bagus. Jadi kayaknya bener-bener dijaga kebersihannya. Cuma jadi begitu nyampe orang-orang udah pada ganti baju kan, menghangatkan diri pakai sweater dan lain-lain. Sementara semua baju hangatku Masih di bagasi. Dan aku harus bertahan sama baju yang cuma satu layer. Ya, semoga selamat. Jadi ternyata tuh ada woman shower guys. Jadi buat kita rehat sebentar, beres-beres, ganti baju. Dia ada vanity mirrornya, ada plug-in kabelnya. Cukup luas tempatnya, jadi bisa taruh barang-barang. Tapi nggak disediain toiletries ya, jadi mesti bawa sendiri. Tempatnya juga spacious, dalamnya bisa taruh koper di situ. Showernya pun juga udah panas dingin ya, jadi nggak perlu khawatir mau season apapun. Terus ada hair dryer juga disediain, sama ada kabel sih paling penting, jadi bisa nyatok sama nata-nata rambut atau nge-charge handphone. Udah pakai jaket, udah layering sama e-tag di dalam. Dan beginilah, kalau jalan saya selalu bawa yang gede-gede 2 biji. Dia cuma buat satu yang kecil. Paling kecil sama handbag. Kita sekarang mau nyari bis ke city ya, supaya tetap irit. Kita cari cheapest alternative. Semoga nyasar ya guys. Nah, stopnya di situ. Jadi tadi kita udah cek city busnya, cuman kayaknya lebih convenient kalau kita naik train. Jadi kita sekarang udah ke train stationnya. Jadi dari sini kita nanti menuju Beijing West, baru kita naik. Yuk, udah repot banget bawaannya banyak. Ini kita lagi beli tiket kereta untuk ke Beijing West Station. Ini mode transportasi yang paling murahnya ya, bukan yang ekspres. Tadi salah, kita dari stasiun yang sana, ternyata di sana nggak jual tiket, terus tiketnya ternyata di tiket counter otomatis ini. Ini lagi beli tiket buat jam 9.38. Terus untuk beli tiketnya butuh paspor ya, friend. Oh, oke. Siapa lagi nih ya? Oke, sebentar, friend. Nah, karena ternyata waktu beli di 2 tempat itu nggak bisa, jadi kita langsung ke loket yang offline. Pembeliannya bisa pakai credit card. Nah, untuk ke tempat yang kita tuju itu kita habis 48 yuan buat berdua. Jadi pretty affordable ya buat ke kota. Nah, di sini ada boarding roomnya, tiket gate-nya, terus nanti tinggal masuk deh. Keretanya sih mirip-mirip aja ya sama Whoosh. Sekarang kita udah tiba di Beijing West Station nih, dan untuk ke hotel kita masih harus transit di beberapa stasiun lagi. Rencananya ntar abis nyampe hotel kita mau istirahat dulu karena capek banget guys. One eternity later. Jadi sekarang udah jam 4 sore. Tadi kita nyampe hotel 16.09 udah. Ini ceritanya udah nyampe 16.09 udah mau sunset. Tadi kita nyampe hotel itu sekitar jam 11. Wih, rame banget nih. Rame. Rush hour. Yaudah, kita masuk ke MRT. Ke metro dulu. Bye. Kereta kita. Ya. My friend. Kita ke yang Zhuxinzhuang. Nah, kita nanti berhenti di Guangfujing kayaknya. Mana? Ini kayaknya nih apa namanya, stasiun-stasiun yang dekat tempat-tempat turis. Kalau nggak Jinyu Tong, tadi kayaknya aku lihatnya 3 stop. Oke. Kopi.
Oh iya, tadi balik lagi, kita tadi habis nyampe hotel jam 11, terus untung dikasih masuk check-in sama resepsionisnya, jadi bisa istirahat terus beres. Sama ini resepsionis kita tuh lumayan bisa bahasa Inggris ya, jadi kayak lumayan helpful. Tadi kita juga dikasih early check-in without us even asking ya. Terus ternyata kamar hotelnya itu nggak ada AC-nya guys. Ini bukan AC yang dingin ya, AC yang hangat nggak ada. Jadi kamarnya panas. Tergantung season, kalau kalian kesini pas lagi summer ya itu function as aircon, tapi kalau enggak ya berarti function as heater. Either way kalian nggak bisa punya both. Katanya kalau mau dingin ya udah nggak usah dinyalain aja AC-nya. Ya udah, terus nggak kita nyalain, terus rasanya nggak ditawang banget ya. Terus kita tidur siang, kita mandi beres-beres, baru keluar lagi jam berapa tadi? Jam 4 ya? Jam 4 lebih Jam dikit 4. lah. Udah mau sunset, sunsetnya jam 5 kurang kesini. Mau nyari makan bebek. Makan bebek packing. Let's go. Kita lagi keluar MRT, terus ramai banget orang-orang, kalian bisa lihat yang di belakang. Banyak-banyak turun. Kayaknya rasa awal sih. Orang lagi pada mau balik kerja, soalnya ini weekdays. Sekarang kita mau straight to the restaurant karena kita udah lapar parah. Belum makan, kita terakhir makan Makannya cuma ganjel-ganjel doang, makan Iya. kayak pizza sisa kemarin. tadi pagi sih, tadi pagi makan cuman aku kayak cuma 2 suap deh. Karena langsung makan supper jam 5 ya, cepet banget. Kita mau ke restoran bebek packing yang katanya Best. Lewat Michelin juga ya ini ya. semoga antrinya nggak parah. Amin. Jalanan di Beijing, di pusat kotanya ya, di sekitar Wang Fujing, nah itu ada Apple Store yang berseberangan sama Huawei. Nah, kita tuh udah sampai restorannya, namanya Xi Jiminfu. Cuman pas masuk mau minta waiting listnya 3 jam, buset. Jam 16.45. Kasih lihat. Jam 16.45 kita nanti dapetnya jam 7:30. Oke lah. Ya udah, kita makan yang lain dulu kali ya. A few moments later. Jadi setelah memesan dengan haho, akhirnya ini beneran kalau kalian mau makan di where locals itu emang beneran kalian harus speak like locals. Even ditranslate pakai Apple pun udah susah. Nah setelah haho ini kita bisa pesen daging, kayaknya daging domba, terus bakmi, ada saus-sausan, ada tofu sama 2 kuah. Nah tadi aja nggak ada ini, nggak ada sendok. Terus kita pakai bahasa tubuh. Kita juga nggak dapet mangkok tadi awalnya. Literally lost in translation ya. Nah ini semoga rasanya nggak rasa air putih ya. Yang penting makan bos. Ini restoran hotpotnya, Nanmen Hotpot tadi Beb ya. Iya. Hampir nggak bisa bayar karena ternyata dia cuma terima Alipay atau cash. Terus kita belum setting. Nah terus jadi jangan lupa Setting setting Alipay kalian. Sebelahnya Ini ada rental ini, Hanfu. Persewaan baju daerah Hanfu. Hanfu. Ini adalah Saint Joseph Church. Gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1655 ini mengalami kehancuran dan pembangunan ulang sebanyak 4 kali. Dan fasad yang kalian lihat sekarang ini merupakan fasad dari hasil pembangunan terakhir di tahun 1904. Udah semakin dingin, aku udah pakai kerudung dan bulunya aku masukin, jadi juga udah mulai kedinginan, tapi itu tidak membuat dia menyerah untuk jajan. Sana tuh ada caji. Sekarang jam 8 malam, suhunya 0 derajat. -1. -1 ya mas. Suhunya -1, nggak tahu feels like berapa. Cuman kita masih belum menyerah buat jalan-jalan. Sekarang lagi di apa nama daerahnya? Huawei. Hui Hoi atau apa, nanti kita kasih tunjuk. Nih, nah. Dijual sate. Daerahnya kayak, jadi dia ada jalan yang mengitari danau.
Ada banyak macam jajanan. Terus dia vibrant gitu, banyak lampu-lampunya. Even di sana ada caji. Nah, itu dia ada caji. Kelihatan tuh. By the way, tempatnya mirip sama Amsterdam Central. Oh iya, in my Amsterdam opinion. Central. Kayak surroundingnya rame, terus ininya Monetary Lake gitu ya. Iya, kalau Amsterdam Central kan dia sungai ya. Kalau ini danau dia sebetulnya. Jadi selain sightseeing di Hohai dan jualan F&B, banyak juga street photographer yang jasanya bisa kalian pakai. Nah, tapi jangan lupa ya siapin WeChat Pay sama cash karena dia nggak bisa terima Alipay, guys. Dan karena kita penasaran, akhirnya kita cobain sewa satu fotografer dan hasilnya kayak gini guys. Oke guys, jadi segitu dulu vlog hari pertama kita di Beijing dan stay tune untuk update hari-hari berikutnya. Bye!